Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu waris. Yang dalam hal ini kita akan membahas tentang ahli waris dari pihak laki-laki. Nah, supaya lebih singkat kita tulisannya dengan LK, maksudnya laki-laki itu. Nah, ahli waris laki-laki itu semuanya ada 15 orang. Nah, siapa saja yang 15 ini? Yang pertama, dari yang 15 ini pastinya adalah anak laki-laki. Anak laki-laki ini sangat istimewa. Dia adalah anak yang bisa menjadi penghalang untuk ahli waris yang lain mendapatkan warisan. Anak laki-laki akan menghalangi cucu, akan menghalangi saudara untuk memperoleh warisan. Nah, anak laki-laki. Baru setelah anak laki-laki, yang kedua ahli warisnya adalah cucu laki-laki. Nah, cucu laki-laki dia pun termasuk dari ahli asobah, sehingga saudara tidak mendapatkan warisan dari yang meninggal. Nah, setelah anak laki-laki, cucu laki-laki, yang nomor 3 adalah ayah dari yang meninggal. Nah, ayah ini adalah termasuk yang istimewa. Selain ayah adalah ahli fardu yang mempunyai bagian yang telah ditentukan, ayah juga termasuk ahli asobah. Maka jika ada harta yang tersisa dari pembagian harta warisan itu, maka itu semua akan diberikan kepada ayah jika tidak ada anak laki-laki dan tidak ada cucu laki-laki. Nah, jika tidak ada ayah, maka masuk kepada ahli waris yang berikutnya, yang nomor 4, yaitu kakek. Nah, kakek pun sama, dia pun termasuk ahli asobah dan mendapat bagian. Ya, tentunya jika tidak ada ayah. Dan ini berlaku sampai ke atas. Seandainya kakeknya tak ada, tapi ayah dari kakeknya ini ada, maka yang mendapatkan warisan itu adalah tentu ayah dari kakek. Kalau kita menyebutnya dengan istilah buyut. Nah, tapi ini untuk zaman sekarang ini sangat jarang. Baik, selanjutnya yang nomor 5, jika kakek ternyata tidak ada, maka selanjutnya akan pindah kepada saudara kandung. Saudara kandung, baik itu adiknya atau abangnya. Nah, baru yang selanjutnya yang nomor 6, nah, jika tidak ada saudara kandung, maka akan pindah kepada saudara seayah. Nah, saudara seayah ini bisa dibilang kalau bahasa kita adalah saudara tiri. Nah, misalkan yang meninggal ini punya ayah, lalu ternyata ayahnya ini menikah dengan perempuan lain lagi. Nah, bisa jadi karena mungkin ibu yang meninggal ini pun telah meninggal, lantas ayahnya menikah dengan perempuan yang lain. Dari pernikahan ayahnya yang kedua, maka lahirlah seorang anak laki-laki. Maka itu disebut dengan saudara seayah. Nah, dia pun dapat warisan jika 5 yang di atas ini tidak ada. Nah, jika tidak ada juga, maka masuk kepada nomor yang ketujuh, yaitu saudara seibu. Nah, saudara tiri tapi dari pihak ibu. Ibunya sama, tapi ayahnya beda. Nah, ini kebalikan dari yang nomor 6. Tadi yang nomor 6, nah, ayahnya menikah untuk yang kedua kali. Sedangkan yang nomor 7 ini, ibunya yang menikah untuk kedua kali. Nah, dari pernikahan yang kedua, maka ibunya mempunyai anak laki-laki. Maka ini disebut dengan saudara seibu. Baik, yang nomor 8, selanjutnya adalah anak saudara kandung. Jika ternyata saudara pun tidak ada, maka pindah kepada anak saudara kandung. Anak saudara kandung, atau kita menyebutnya dengan istilah anak saudara kandung, kita menyebutnya dengan keponakan. Nah, keponakan dari yang meninggal. Lalu ternyata tidak ada juga, maka pindah yang nomor 9. Nah, yaitu anak saudara seayah. Nah, anak dari saudara tiri yang tadi
yang satu ayah tapi beda ibu. Ternyata tidak ada juga, maka pindah ke yang nomor 10, yaitu paman kandung. Nah, paman kandung dari yang meninggal, berarti ini merupakan saudara ayahnya. Nah, baik itu adean ayahnya ataupun abangan ayahnya. Maka jika tidak ada ahli waris yang disebutkan yang 9 di atas, maka pamanlah yang menjadi ahli waris. Ternyata pamannya pun tak ada, atau mungkin sudah meninggal. Maka pindah kepada yang nomor 11, paman seayah. Nah, ternyata tak ada juga. Ya kalau memang tak ada, pindah kepada nomor 12, yaitu anak paman kandung. Anak paman kandung. Kita menyebutnya dengan istilah sepupu. Maka ahli warisnya ya sepupu dari yang meninggal. Ternyata anak paman ataupun sepupunya tak ada. Yang kandung dan sepupu dari paman kandung tak ada. Maka nomor 13, yaitu anak paman seayah. Maka inilah ahli waris yang termasuk dari golongan keluarga. Yang ada hubungan darah cuman ada 13. Nah, sedangkan yang ke-14, dia tidak ada golongan darah lagi, tapi dia ada hubungan pernikahan. Maka ahli waris yang nomor 14 itu adalah suami. Nah, jika suami berarti otomatis yang meninggal adalah istri. Maka di sini suami mendapat warisan jika istrinya meninggal. Ternyata tidak ada yang 14 ini semua. Nah, dan yang meninggal itu ternyata dulunya adalah seorang budak, seorang hamba sahaya. Maka dia tidak memiliki ahli waris yang 14 ini. Maka yang ke-15 disebut yang mendapat harta warisan itu adalah mu'tik, atau yang memerdekakan. Nah, tuannya dulu yang memiliki hamba tersebut. Nah, dulunya dia seorang budak, lantas dimerdekakan oleh tuannya. Setelah budak ini merdeka, lalu dia pun buka usaha, ternyata usahanya berhasil, dia jadi orang kaya raya. Dan dia meninggal, hartanya banyak, dan dia tidak punya ahli waris. Nah, pertanyaannya, siapakah ahli waris dia? Maka ahli warisnya itu adalah yang memerdekakan dia dahulu. Nah, inilah ahli waris laki-laki. Ada 15 orang. Maka seandainya yang 15 ini semua ada, hidup, saat dia meninggal. Maka pertanyaannya, jika semuanya ada, lantas siapa yang menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan? Maka jawabannya, yang berhak dari yang 15 ini ada 3. Nah, cuma 3. 3 saja yang mendapat. Yaitu yang pertama, yang pasti mendapat jika semua ahli waris ini berkumpul, yang pertama adalah anak laki-laki. Nah, anak laki-laki sudah pasti dia akan mendapat. Nah, baru yang kedua, yang pasti mendapat adalah ayah. Ayah dari yang meninggal. Nah, pasti dapat. Karena yang meninggal adalah anak dia sendiri. Maka ayahnya ini mendapat bagian waris dari anaknya yang meninggal. Baru yang ketiga adalah seorang suami. Jika yang meninggal ini adalah istrinya, sudah pasti suami pun mendapat harta warisan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.